Dulu berarti sempat kepikiran mau masuk ke dinasan. Nah, kedinasannya itu apa sih, Kak? Aduh. Nggak apa-apa dong Kak, ini di spill Sharing-sharing dikit dong. ya, spill Iya, dikit. bener. Ya, aku cabur stan ya. Jadi aku gagal masuk stan, tapi seenggaknya SNBT-nya lolos tapi ya alhamdulillah. Tapi uner hukum itu kan prodi impian ya. Prodi Siapa impian. yang pengen masuk uner jurusan hukum? Wih, banyak banget yang ngacung nih Kak. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke, mungkin langsung boleh ke Kak Nispa nih. Gimana cara membagi waktunya tadi? Oke, untuk aku ya, aku sebenarnya kemarin itu tahun lalu aku masuk eligible dan daftar SNBP juga, tapi ketolak. Nah, waktu masa-masa itu aku belum terlalu niat untuk belajar UTBK. Jadi aku terlalu terlena lah sama SNBP. Terus juga habis ketolak itu aku langsung daftar bimbel itu 1 bulanan. Itu aku benar-benar fokus bimbel. Terus juga latihan soal, itu latihan soal gak harus dari bimbel guys. Kalian bisa cari-cari di TikTok atau YouTube, itu banyak banget latihan soal UTBK. Itu kalian bisa coba-coba, itu worth it sih menurutku. Terus juga kalau bagiku ya, kan setelah kita 1 bulan, aku 1 bulan belajar UTBK, aku hamil 1 UTBK itu aku gak belajar sama sekali. Jadi aku kayak merefresh pikiranku biar besok itu seger, biar besok itu bisa fokus ngerjain soal-soal UTBK. Terus juga tips dari aku, kalian kalau UTBK itu jangan apa ya, selalu berpikir positif lah, jangan netting gitu. Jadi kalau kalian netting, pasti nanti kalian tuh gugup sendiri. Habis itu kalian gak fokus sama soal-soal yang ada di depan kalian. Jadi malah salah-salah, akhirnya skornya ya begitulah gitu. Jadi itu sih tips dari aku. Jadi agak berbeda ya Kak Dava sama Kak Eci. Kalau Kak Eci kan udah tahu nih kalau bakal SNBT ya. Kalau kakaknya nih masih kaget tiba-tiba ternyata gagal di SNBP. Bener banget. Jadi baiknya ini ya Kak, harus tetap persiapan ya Kak walaupun eligible. Tadi kan sempat itu, motivasinya bisa bangkit kembali itu gimana sih Kak Nisma? Boleh mungkin sharing nih ke adik-adiknya gagal lagi, motivasi apa yang bisa memicu semangat kakak lagi? Buat... Oke. Motivasiku buat semangat belajar lagi itu yang pertama karena orang tua ya. Aku gak mau orang tua aku itu kecewa untuk kedua kalinya karena gagal lolos PTN, itu aku gak mau. Yang kedua, aku ngejar prodi impianku. Aku dulu tuh pengen banget masuk ke teknik, apapun itu. Yang penting aku harus ambil teknik gitu. Soalnya kan tahu sendiri ya kalian kalau teknik itu perspektif kerjanya tuh luas gitu. Itu sih yang aku kejar, aku jadi motivasi untuk terus belajar, apalagi sekarang itu berhubung prospek kerja teknik ini luas, jadi yang peminatnya tuh pasti banyak. Yaitu jadi semangatku untuk terus belajar, biar bisa dapetin skor yang tinggi dan lolos ke PTN impianku gitu sih. Keren banget ya Kak Dava, walaupun sempat gagal harus tetap bangkit lagi. Jadi pesannya teman-teman buat yang nanti lolos eligible karena belum pengumuman ya Kak Dava ya? Oh iya, belum pengumuman Belum nih. pengumuman nih sepertinya. Jadi buat teman-teman yang nanti lolos eligible nggak boleh terlena ya, kayak merasa dirinya bisa ikut SNBP kemudian menganggap dirinya akan lolos ya Kak Nah Dava. itu, dan jangan lupa untuk mempersiapkannya untuk ikut SNBT. Benar banget. Terima kasih Kak, mungkin kasih. boleh dilanjutkan. Tes. Oke, dari aku itu dulu sama ceritanya, di mana aku waktu itu eligible juga. Terus waktu di hari pengumuman SNBP ternyata bukan takdir, aku nggak keterima. Setelah itu aku bangkit kembali dan awalnya itu aku belajar dari internet. Di internet dari YouTube itu dulu belajar, di mana aku tuh baru fokus belajar setelah pengumuman itu ada waktu 1 bulan lebih, berapa minggu gitu. Aku fokus belajar, di mana aku fokus ke belajar materinya. Karena dalam SNBT itu ada beberapa soal yang cara jawabnya tuh sama. Jadi yang pengen ku tingkatin itu adalah cara pemikiranku, cara pikir kita, bagaimana cara kita menjawab soal itu. Jadi nggak tergantung ke soal, tapi tergantung cara kita mikir, bagaimana kita bisa menjawab soal itu. Walaupun
nggak 100% benar, tapi yang penting logikanya ada. Karena SNBT itu udah dari sananya dibuat biar kita nggak bisa menyelesaikan dalam tepat waktu. Jadi cepat-cepatan di akal kita. Dan waktu itu aku mengandalkan teknik Pomodoro. Jadi dimana dari bangun tidur, mandi, bersih-bersih, belajar, lalu istirahat 10 menit, 20 menit, makan, terus lanjut lagi sampai malam. Dan biar tipsnya tuh biar apa ya, biar kalian tetap semangat dan enjoy, kan bisa belajar bareng. Kalau aku waktu itu tahun lalu belajar sama teman-teman, sama temanku juga. Dan selama SNBT ini aku dapat teman baru, teman online, dan kita belajar di Discord gitu. Jadi alhamdulillah perjuanganku selama 1 bulan lebih itu alhamdulillah bisa tercapai dan masuk ke PTN dan Pelatihan Pendidikan gitu. Terima kasih. Nah, jadi tanpa bimbel ya kakak? Tanpa bimbel kakak. Tes. Oh ya, untuk itu waktu itu saya bimbelnya tuh alhamdulillah cukup murah. Dia tuh hanya fokus dalam 1 subtes matematika gitu. Jadi bimbel 1 bulan itu 200.000. Di situ aku bimbel ya kayak bimbel biasanya. Jadi situ sebagai penunjang aku buat PKPM. Jadi waktu di hari H, alhamdulillah itu nilai subtesnya paling tinggi itu di PK antara 900 sampai 800 gitu. Terima kasih. Keren banget, tepuk tangannya dong teman-teman. Jadi bimbelnya cuman ini aja ya kak? Cuman di matematika aja ya kak? Iya, benar sekali. Tadi sempat nyinggung kakak lihat di YouTube nih, mungkin ada rekomen YouTuber siapa yang membahas terkait soal-soal SNBT itu tadi nih kak? Mungkin bisa dari kakak, Kak Niswa maupun Kak Eci bisa sharing-sharing ke adik-adiknya nih. Mungkin masih ada yang kebingungan. Oke, dari aku sih channel YouTube yang paling recommended di internet itu Privat Alfaiz, bisa kalian cari. Dimana itu kata kuncinya itu C, karena C itu cinta. Aduh, bener banget. Jadi bisa media online-nya yang seperti yang disebutkan kakak tadi ya. Walaupun mungkin nggak belajar pakai bimbel ya kak, bisa banget ya kak dari YouTube. Mungkin kak. Kalau aku sama Alfaiz juga. Jadi aku setiap ada notifikasi Alfaiz itu aku langsung nonton ini pelajarin apa gitu. Itu sih Alfaiz. Kayak Eci sama juga. Sebenarnya sama, tapi kalau aku lagi sepaneng, aku kayak pasrah gitu. Tips nembak dari Pak Franz itu di YouTube ada. Jadi dicatat Alfaiz dan Pak Franz ya. Boleh banget nih ditandain buat teman-teman yang mau nyicil, harus nyicil ya kak, belajar dari sekarang ya kak. Harus dong. Nah, aku juga ada tambahan buat kalian yang udah mulai gacor banget pengen UTBK, aku saranin kalian pantengin akun Area Eksak di Twitter. Itu mereka bahas soal-soal asli UTBK dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2023, bahkan 2024. Bahkan mendekati waktu UTBK, aku nyaranin kalian untuk terus pantengin akun itu untuk update-update soalnya. Kalian bisa latihan di situ, karena soalnya tuh mirip semirip-miripnya guys. Jadi tahun kemarin, aku waktu UTBK di sesi 1 hari ke-7. Begitu aku selesai keluar ruangan, aku ngeliat akun itu, kayak iseng aja gitu. Lewat di berandaku, soalnya itu soal waktu aku ujian tadi. Waduh, mirip semirip-miripnya. Kalau ini beda soal harus tipis. ditandai banget ya kayak Eci nih, harus dipantau Beda terus. angka doang lah. Oke, jangan lupa ya dipantengin terus dan dicatat tadi area apa tadi? Area Eksak on Twitter. Ayo siapkan guys catatannya, langsung nanti dicek-cek dan di follow ya kak Twitternya. Oke, banget nih kak. Oke, aku mau tanya lagi nih kak, mungkin kan dari kurikulum 2024 dan 2025 mungkin SNBT-nya tuh akan berbeda ya kak. Jadi mungkin kakaknya bisa ceritain nih kalau misalnya 2024 tuh seperti apa SNBT-nya, dan pastinya kan berbeda ya sama adik-adik kita yang sekarang kurikulum merdeka seperti itu. Boleh dari kak. Aku juga sampai saat ini kan juga masih latihan soal UTBK aja. Nah, kalau dari sistem itu kurang lebih sama kayak tahun lalu, cuman yang perbedaannya adalah
pemilihannya. Jadi kalau tahun lalu itu cuma S1, 2, maksimal 2, dan juga vokasi maksimal 2. Tapi kalau tahun ini tuh berbeda, yang mana dalam 3 pilihan itu S1 bisa 2 dan 1 vokasi, itu kayak tahun lalu sih. Dan sekarang itu bisa milih vokasi lebih dari 2, tapi dengan syarat salah satunya itu harus ada D3. Kalau yang tahun lalu kan maksimal vokasi itu cuma 2, tapi tahun ini bisa lebih dari 2, asalkan salah satunya adalah D3. Begitu. Tapi kalau sistem ya sama kayak tahun lalu. Ya paling juga perbedaan jumlah soal dan jumlah waktu, yang mana LBE ya, literasi bahasa Inggris itu kan ditambah dari 20 menit 20 soal, 1 menit 1 soal. Lalu LBI juga waktunya ditambah sedikit. Ya udah, sisanya itu sama kayak tahun lalu. Oke, tambahan dari aku sama ya kayak yang Kak Eci bilang tadi, sistem dan pilihan prodinya. Terus